Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi lewat channel yang kita cintai ini. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Allah bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Pastor Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Luwu Utara, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam kasih Allah. Kita berjumpa kembali dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Edisi Senin 8 Juni 2020. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini, di mana kami kembali akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah kiranya hati kami, bukalah kiranya pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Roh itulah yang menuntun kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu, hingga kami dapat mengambil buah-buah permenungan dari sabda-Mu ini, yang tentu saja kami yakin akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami untuk menghayati hidup dan juga terutama menghayati iman kami kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, mari kita membaca Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, satu pertanyaan yang kiranya dapat mengawali permenungan kita pada kesempatan hari ini. Siapa yang tidak ingin bahagia? Pasti semua orang, pun juga termasuk saya, menjawab pasti ingin berbahagia. Setiap orang dalam kehidupannya pasti mengusahakan, pasti mengejar yang namanya kebahagiaan hidup. Sehingga pertanyaan penting untuk segera menemukan jawabannya pada saat seperti itu adalah bagaimana supaya memperoleh kebahagiaan tersebut. Bacaan kita atau bacaan Injil kita hari ini merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tetapi tentu saja jawaban itu adalah jawaban iman yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus merupakan rangkaian dari keseluruhan khotbah Tuhan kita Yesus Kristus yang ada dalam Injil Matius, mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 7. Perikopa dalam pasal 5 ayat 1 sampai 12 teristimewa berbicara tentang sabda bahagia yang dikenal di dalam kehidupan iman kita saat kita membaca kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kosakata dari kata bahagia itu sendiri berasal dari bahasa kitab suci kita, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Secara literer, berbahagia itu berasal dari bahasa Yunani
yang artinya atau dalam bahasa Yunaninya itu adalah makarios. Makarios yang memiliki dua arti, berbahagia dan diberkati. Hal ini bagi kita orang-orang beriman membaca kitab suci atau membaca sabda bahagia tentu saja cukup kuat dalam pemahaman kita, bukan hanya soal bahagia tetapi juga soal diberkati oleh Tuhan. Seseorang di dalam pemahaman iman Kristianinya hanya disebut bahagia jika ia diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, pertanyaan penting melengkapi pertanyaan yang pertama tadi adalah bagaimana supaya menjadi pribadi yang diberkati supaya berbahagia. Inilah isi dari ucapan sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita pada hari ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar orang menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya inilah yang menjadi isi permenungan kita. Yang pertama, bukan soal memiliki ini dan memiliki itu. Bukan soal memiliki segala sesuatu yang mungkin dapat kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, justru Tuhan menunjukkan situasi-situasi keprihatinan hidup. Mulai dari ayat 3 sampai 12 dalam bacaan tadi, dikatakan justru orang-orang yang berbahagia itu seperti orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang berada dalam keprihatinan. Jelas sekali yang disabdakan oleh Tuhan kepada kita. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, pembawa damai, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mereka yang dalam kategori inilah yang oleh Tuhan disebut berbahagia dan empunya kerajaan surga, berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Dengan pengertian di atas maka jelaslah bahwa kalimat miskin di hadapan Allah berbicara soal kerendahan hati kita di hadapan Allah yang mulia, meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang berduka cita adalah orang-orang yang membuang segala kejahatan dan keinginan daging untuk mencari kebenaran. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang membuang segala yang tidak baik yang ada di dalam kehidupannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang disebut orang-orang yang berbahagia itu adalah mereka yang rela memberikan atau melepaskan sesuatu yang ada di dalam dirinya, terutama hal-hal yang jahat atau yang kurang baik. Lepaskanlah sesuatu untuk Allah dan sesama. Itulah poin permenungan yang kedua. Kalau yang pertama tadi bukan soal memiliki ini, bukan soal memiliki itu, tetapi berani untuk melepaskan unsur-unsur yang kiranya menghambat dalam hubungan kita dengan Allah, juga dengan sesama. Lalu untuk siapa hal itu dilepaskan? Ada dua tujuan yang disampaikan oleh Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama adalah kepada Allah sendiri. Itu ada dalam ayat 1, ayat 6, ayat 8, dan ayat 10 sampai yang ke-12. Kemudian tujuan yang kedua adalah kepada sesama kita, kepada umat manusia. Ada pada ayat 4, 5, 7, dan 9 dalam bacaan Injil tadi. Orang-orang yang diberkati oleh Allah adalah orang yang bersedia melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah pada saat dirinya menyadari dan meyakini dirinya adalah orang yang beriman dan berani untuk melepaskan sesuatu demi kemuliaan Allah. Yang sama juga konkret terjadi dalam sikap kepada sesama manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahagia itu seperti gambaran kupu-kupu. Kalau kita berada di sebuah taman, lalu kita memandang dan ingin memegang kupu-kupu itu, kita akan melihat akan sulit bagi kita untuk menangkapnya. Semakin kita kejar, kupu-kupu itu akan semakin jauh meninggalkan kita. Ia akan semakin jauh terbang meninggalkan kita. Demikianlah juga dengan kebahagiaan. Semakin orang berusaha mati-matian dengan menggunakan segala cara untuk mengejarnya dan untuk mendapatkannya, kerap kali dirasakan kebahagiaan itu kok semakin jauh. Oleh karena itu, saudara-saudara, cobalah, mari kita bersama-sama untuk berusaha melepaskan apa yang menjadi, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi perjuangan kita untuk membawa kebahagiaan itu kepada sesama kita, dan tujuan utamanya adalah
kemuliaan dan kekudusan nama Allah. Jangan lupa untuk menjadi bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, di dalam kerendahan hati, tunduk kepadanya, bersedia mengejar kebenaran, dan bahkan rela untuk menderita demi kebenaran iman tersebut. Disitulah kita memuliakan Allah dan kita menjadi manusia-manusia umat beriman yang terberkati, dan itu pun akan nyata secara langsung konkret dalam kemuliaan Allah Bapa di surga melalui diri sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, amazing jika kita dapat melihat dan merasakan kebahagiaan karena kita adalah pribadi yang diberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan merenung bersama pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Engkau tetap membekali kami dengan remah-remah sabda-Mu ini dalam kehidupan iman kami selanjutnya. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dan juga limpahan berkat Allah itu senantiasa membawa kebahagiaan sukacita dalam kehidupan saudara-saudari, karena saudara-saudari adalah orang-orang yang terberkati oleh Allah yang Maha Kasih dengan berkat-Nya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih juga buat Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga pastor selalu diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Amin.